Iya. Jempol udah datang. Itu. Itu Pak Jafar datang. Jar, Fajar ya? Ya. Ya, selamat ya. Belum sempat ke sana ya. Abang nih nggak tadi di sini sampai udah ketemu. Udah nemu. Belum sempat ke sana ya. Ya, sama-sama Mak ya. Iya. Mana nih? Iya ya. Itu lagi mau Pak Dwi. Penggunat. Saya waktu itu udah masuk angin betul di waktu kecepatan 100 120. Tapi enak mulus ya. Iya, jalannya enak. Ayo sini. Saya ngobrol sama internal dulu ya. Saya dapat laporan resmi dari tim yang ada jadi bagaimana hasilnya baru kita ngobrol ya. Izin ya Pak, ini Pak ya. Gimana Pak? Ngobrol dalam ya. Internal dulu ya. Itu mana? Kita mau ke India. Enggak, saya ada telepon ini. Mau saya angkat nanti rame. Biar aja. Kita jam 11 kesini sama dari Garpung dilakukan awal lah proses awal dari kita lakukan pembuatan LK kan yang memang di dalam kegiatan ini kan kita sendiri sehingga Garpung agak siang ini sekitar jam setengah 12 lah, setengah 12. Sehingga proses ini kan karena kita banyak tamu, proses kadang-kadang terbudi ngobrol dulu ada yang sehingga proses ini harus dilakukan suasana semakin sore kan? Semakin seperti kayak gini jadi ya kita sudah nggak bisa kerja sudah nggak efektif gitu loh ya. Nah, karena Garpung yang ini ya kita kembali ke Garpung kan itu mana tindak lanjut yang harus kita ambil.
arahan saya kita menyidik di Polres nggak bisa dilakukan tadi lah. Kenapa nggak langsung dibawa ke Polres? Jam dari ini kan datanya udah ini. Iya, bawa dulu ke Polres, baru Gakum merapat ke sana, gitu, nunggu Gakum. Kalau sudah kayak gini kan jadi memancing pasal baru gitu. Iya. Kalau dibawa ke Polres menyidik di sana, saya bisa bilang sudah di kewenangan Polres lebih enak. Udah polisi kayak gitu ya. Saya nyana. Iya. Bisanya kan nggak. Di sini orang internal kita semua ya. Ini saya dapat arahan dari PLT. Sebentar. Tadi saya sudah telepon Kabakop Polres Langtim. Beliau siap dukung dan arahannya supaya dilakukan penyidikan di Polres supaya aman. Jam 16.45 tadi. Dan Pak Kasih ditunggu di Pelang Hijau sekarang oleh tim Gakum dan Pabrik. Dua beliau. Kalau seandainya ini kita lakukan, bagaimana cara kita bergeser ke Polres? Arahan dari PLT dengan Kabakop seperti itu. Hari di depan. Ini Pak. Karena selama ini Buaya Kambas kan selalu begini. Kita nggak nangkep, hutan dibakar. Kita nangkep, hutan dibakar. Ya kan kita kalah tolak. Tapi kalau kita nangkep hutan dibakar, minimal kita kalah tipis lah. Dan kita nunjukin bahwa kita sudah melakukan. Kalau ini berhasil kita lalui, besok orang akan shock dan tidak akan masuk lagi. Tugas kita akan lebih mudah. Tapi kalau kita saat ini banyak sekali yang masuk, sehingga enggak bertangani lagi. Panduannya adalah itu. Kalau terkait anarkis itu pasal lain ya, itu urusan pihak kepolisian kalau mau anarkis berurusan pasal ini lagi. Kemudian ada beberapa telepon yang masuk yang mengatasnamakan masyarakat adat. Ini Arif Sofyan, ada di sini orang. Masyarakat adat Kampung Tua Labuan Ratu. Ada ini. Ada. Ketua adatnya memang dia. Mengatasnamakan saja. Jadi kita masih bisa berdalih kalau mengatasnamakan saja, artinya kita ingin ketua adatnya langsung yang berurusan sama kita masih punya celah di sini kan. Yang pertama. Kemudian selain itu ada lagi Alamin Kepala Desa Labuan Ratu. Ada dari Ada. mohon dibantu terkait permasalahan masyarakat kami, mereka orang bersusah, mohon dibantu. Izinkan saya membina masyarakat saya kepala desa yang belum genap 1 tahun menjabat. Hargai saya. Ini dari Pak Kades Praitno tadi ya. Saya memohon sisi kemanusiaan, saya sadar warga saya melanggar, saya masih sanggup untuk membina. Dari sisi kemanusiaan saya paham betul dengan kondisi anak buah saya. Belum waktu berjalan dari 6 tahun ada penurunan drastis tingkat kerawanan dan kerusakan hutan. Adanya pendekatan dan edukasi terhadap masyarakat yang kita lakukan, bahkan sampai dengan tingkat penurunan gajah. Saya berusaha dalam waktu 20 tahun menjalin bersama dengan RWK. Ini beberapa dasar kami mengajukan permohonan kepada Bapak. Itu berita yang
hubungan-hubungan telepon yang saya terima. Saya minta masukannya dari Pak Heri, ya mungkin Pak Heri dulu ya, yang mewakili teman-teman ini ya Pak Heri ya. Kondisinya bagaimana ini? Lalu Pak Heri dengan Pak Hermanto nanti dari sisi sosbudnya ya. Terima kasih atas waktunya. Saya dapat komunikasi dari semalam. Kondisinya nggak mungkin kan semalam itu kami untuk ke sini karena kami persiapan apel juga kemarin ini, apel kopi segala macam ini jadinya ada. Dan betul tadi hujan di Bandar Lampung. Kita baru geser ke sini sekitar jam berapa tadi, jam 8, dan kendala-kendala di situ sampai sini mungkin jam setengah 11 segala macam. Tapi kami sudah pesankan kepada Pak Abdul bahwa disiapkan aja sambil keterangan LK itu yang pertama harus dilakukan gitu ya, biar kita nanti pengembangannya untuk BA selanjutnya itu gampang. Dan setelah di sini proses berjalan gitu, cuma udah mulai rame satu persatu dan masih tadi kami udah BA itu udah siap, dan mungkin yang masih kami tunggu itu BA ahli dan administrasi milik juga tadi berjalan, di BPD udah di foto, diidentifikasi semua, kita tinggal nunggu BA ahli. Dan setelah tadi ada dari Intel tadi ngajak kami ngobrol segala macam, ini kok kelihatan di sini nggak kondusif, gimana kalau kita geser ke Polres. Jam berapa itu? Jam 4 ya, jam 4. Ya, pas kita udah mau keluar itu nyatanya dengan alasan Kades belum datang dan menunggu yang punya keputusan Pak John Pas segala macam itu belum hadir di sini, ditahanlah sehingga belum bisa kita geser tadi mau ini. Dan akhirnya ternyata masa makin ramai sampai sekarang. Ini kita udah mau lanjut ke Polres untuk melanjutkan proses penyidikan apa itu kenapa lidik atau mengenai keterangan gelar segala macam. Artinya sedemikian, dan ya itulah kami sudah komunikasi juga kasih alternatifnya. Tadi ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya ini dalam posisi yang terjadi waktu juga, karena dari Juni sudah terjadwalkan dan 2 Desember ini saya harus sudah terbang ke India, diutus untuk ngadirin forum Ranger se-Asia di India, Guwahati. Tanggal 2 itu berapa hari lagi, sementara masalah kita muncul seperti ini ya. Artinya saya khawatir saya nggak bisa ada di samping kawan-kawan di waktu-waktu ini gitu. Hanya harapan saya diskusi ini bisa mengantisipasi ketidakhadiran saya selama proses berlangsung. Beberapa strategi yang harus kita ambil di sini, bagaimana cara kita sesuai arahan dari Kepala Balai PLT dengan Pak Kabako, itu harus kita prioritaskan. Dan untuk teknis penyidikan sendiri, kita bisa ada kata penahanan prosesnya diajukan untuk bermohon, siapa yang bermohon lebihnya saya minta masukan dari rekan-rekan. Mudah-mudahan semua rekan-rekan yang punya pendapat akan didengar di sini, dan kita cari nanti mana yang terbaik untuk kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Silakan Pak Sukaryadi, gimana masukannya? Terima kasih. Kan reskrim gini Pak, 3 tahun 4 tahun ini. Saya terima kasih. Dalam posisi ini saya tidak mau mempengaruhi apa yang dilakukan. Saya hanya mungkin dari segi keamanan. Iya. Dari segi keamanan terus ya itu. Ya, ini kan karena bukan di saya. Kalau nanti dari di sini ya Polres paling nanti tanggung jawab Polres kan yang. Itu kalau saya hanya menjaga kondisi kita di sini. Kalau
dari kades dua kades ini semua. Segala sesuatu ya kita serahkan ke hati pemerintah kalau pasti karena yang punya kewenangan jadi bala-bala tapi kalau dilihat dari situasi dan kondisi kalau proses pendidikan kan kita memang tidak wajib harus kalaupun ada kira-kira gitu buat komisi dulu ini memang ada yang lanjutkan ini yang penting dia betul-betul dia bisa menjamin dia prosesnya bisa menjalani proses itu silakan aja kalau di sini ada keyakinan kalau nggak ada keyakinan ini ya silakan aja kan itu yang punya kewenangan di sini karena kalau di Polri tidak semua perkara itu kita lihat situasinya kalau situasinya ini kita ya udah kita ambil kebijakan tapi proses tetap berjalan karena masalah nah, itu kan hak penyidik kita punya hak apa kita mengeluarkan penahanan apa enggak punya tapi proses jalan tetap berjalan Paling PR kita di tahap 2 aja kan PR-nya kan. itu tahap 2 kita menginginkan dengan tadi siapa yang menjamin dan dilihat dari situasi dan kondisinya. Toh intinya kan membuat jerah. Permasalahannya dia orang supaya jerah. Ini misalnya malu itu kita menjelaskan masyarakat itu kan. Dengan efek jerah itu kita menginginkan gitu. Kita melaksanakan ya supaya kasus hukum ini. Jadi kalau saya tidak bisa mempengaruhi di sini, silakan Pak Jumpa, keputusan Pak Jumpa, saya manut, tapi hanya saran dari itu aja. Kalau emang ada ini lain misalnya ini, oke lah, yang penting kita ini ada dulu, juga di orang kalau mau di ini tidak kita kan baru kita masih di sini juga, di sini nggak ada masalah, proses berjalan kita panggil, dalam nanti proses di Polres kita itu proses itu. Yang penting kita yakin nggak bisa nggak dihadapkan, kan gitu. Itu kalau pendapat saya. Yakin nggak Om? Yakin nggak Om? Saya sebagai penyidik karena gini, sebenarnya kan dalam proses ini kita sebagai penyidik kasus terkait bukan masalah Pak. Karena gini, untuk menghadirkan ini kan sangka gitu kan. Kalau untuk menghadirkan, ternyata kita tidak bisa menghadirkan, kita bisa statusnya kan DP. Tapi kasus kan tetap jalan dan tidak kadaluarsa. Kadaluarsa kan umur 12 tahun, bahkan 18 tahun kan seperti itu. Nah, itu hanya teknis dulu kan Pak. Iya. Jadi yang maksud Pak Karyadi ini gimana caranya di sini kondusif, masyarakat juga penyidikan jalan terus gitu. Jalan terus. Di sini tidak ada lagi. Iya, betul. Status orang itu kan ditangguhkan. Cuman penangguhannya nanti secara teknis itu hal yang kedua ya kita diskusikan lagi nanti. Ini sementara paling sifatnya jaminan. Jadi bukan penangguhan. Tapi kalau penangguhan itu kita setelah melakukan penahanan itu turun penangguhan. Ini kan masih ya belum ini kan belum keluar ya. Hasil penahanan kan. Jadi berarti kan masih dididik. Nah, ya. Kalau udah upaya paksa kita udah keluarkan SPK penangguhan, berarti tidak dilakukan penahanan. Kalau ini kan langsung tidak dilakukan penahanan Pak. Itu proses misalnya lagi seandainya. Iya. Terus lanjut. Kan Benar. jadi nggak kehilangan Itu dia. Yang menjadi hal yang sangat berat bagi saya adalah ini kegiatan kita ini udah representasi dari negara. Ada Polhut, ada Polri, ada TNI, ada NGO internasional konservasi. Apalagi yang belum terwakilkan di sini. Makanya yang marwah negara ini yang menjadi hal yang sangat berat sekali. Silakan Pak Hermanto atau Pak ini masukannya bagaimana? Waalaikumsalam. Kalau menurut saya gitu, karena kita juga bergerak atas semuanya perintah. Siap. Intinya itu. Yang penting bagi saya tahu betul bahwa anak desa kita gitu. Banyak wilayah untuk situasi dan kondisi wilayah benar. Iya kan? Kalau kita mau bikin satu sisi,
Desa Lakuara 7 jumlahnya penduduknya hampir seluruh jiwanya 7.000, yang datang cuma 0,sekian%. Dan saya kami yakin, gitu. Tapi kita perlu menjaga kondisi ini. Betul juga kesehatan pun. Tapi intinya saya pengen ini tetap berjalan. Karena Pak, ini citra muka kita. Dan kita udah paham. Kalau kita semuanya kita lemah, ya sudah. Kita tanggal 30 udah berhenti, udah nggak ada lagi. Ya. Tapi saya pengennya yang menjamin itu benar-benar terjadi. Kalau memang ditangguhkan, suatu saat dipanggil memang harus. Ya. Jangan kita hanya melemah karena berapa berintil orang, maupun orang. Saya benar, saya tahu. Kalau saya pengen karena udah tahu kalau mau diperingatkan, udah sering lah kita mau peringatkan dengan cara apapun sudah sering. Sebagai flashback, menambahkan omongan Pak Hermanto, sebelumnya untuk daerah Labuan Ratu ini kita pernah menangkap orang, dapat ikan bau, dan kita panggil kepala desanya untuk buat surat pernyataan dan mereka pembinaan. Itu yang pertama. Kemudian terjadi lagi hal yang kedua, yang ngambil madu ya. Kita bawa ke polsek untuk melakukan pembinaan, disaksikan oleh kades-kades dan camat waktu itu. Ya ini Labuan Ratu juga, dan ketiga ini Labuan Ratu lagi gitu. Makanya kita sudah on the track terus gitu. Dan ini adalah tahapan yang wajar dalam rangka kita penyederhanaan dan kewajaran masyarakat. Itu yang harus kawan-kawan tahu juga, bahwa kita tidak konyong-konyong langsung main tangkap aja. Ada proses yang mengawali ini sebelumnya. Yang segala macam manusia sudah kita berikan gitu Pak Hermanto ya. Nah, jadi prosesnya harus tetap berjalan. Tapi kan kita maksud saya ada benar-benar yang menjamin gitu. Saat dia dipanggil ada. Jadi yang lainnya itu benar-benar ada kerja gitu loh. Iya. Kalau cuma segini aja udah nanti selesai gitu. Iya, tetap harus berjalan. Itu yang pengen saya. Dan mereka puas, tapi kita juga ada hasilnya. Betul. Gitu, yang saya pengennya kayak gitu, ada hasilnya. Jadi ada efek jerah dan bagusnya tapi proses tetap berjalan. Dan itu yang bertanggung jawab siapa? Silakan nanti gini. Silakan apa? Mereka jadinya saya. Iya. Karena kan bibit dalam di sini semua ada tertata semua. Kalau memang harus tokoh agama, tokoh pemuda yang dihadirkan orangnya yang benar bersangkutan. Jangan mengatasnamakan benar kata orang tadi. Itu. Maunya apa? Yang mereka ini orang bersalah, bukan benar. Kalau dibilangnya rezeki sama semuanya. Tapi bukan kayak gitu, bukan sekali dua kali sama semuanya, tapi tergantung orangnya. Gitu. Sama kebutuhan sama. Karena mereka kan tahu ini sama. Ya mereka dibilang saya sampai tadi saya capek kok. Benar Pak Firman ya? Yep. Demi itu kan, ya itu saya maksud saya. Kalau emang ada penangguhan, siapa yang bertanggung jawab? Itu harus kaget, otak bersih, Karena belum keluar surat perintah penangkapan dan penahanan, jadi tidak ada yang menjamin kita tidak melakukan penahanan. Itu aja. Proses tetap jalan. Nanti Pak Heri selaku penyidik terakhir ngomongnya, yang menyimpulkan. Nanti saya yang menegaskan, yang menguatkan. Kawan-kawan yang lain silakan, Pak Firman. Makasih Pak. Kalau saya hanya nambahkan aja, ini untuk pengalaman saya, kayaknya saya yang kayak gini ini menyebalkan sekali. Terus terang saya orang lapangan. Kenapa menyebalkan? Karena langkahnya nggak sat-sat gitu loh. Saya orangnya nggak bisa kalau nggak sat-sat. Itu aja udah selesai. Itu aja Pak. Terima kasih. Bahasa sat-sat udah paham lah ya. Itu aja. Saya yang orang baru di WK Ambas ini belum ngerti Sat-sat itu gimana? Gini loh Pak. Kita ngasih kabar, ngasih informasi. Langsung ambil langkah, kita dapat tangkapan, langsung diambil penyidik langsung, jadi gitu loh. Jadi seperti amankan di di Polres. Jangan sampai, karena saya udah bersering kali saya seperti ini, maaf aja kalau saya udah boleh tanya lah sama udah sering kali. Jadi ini akan terjadi, ini saya udah gambarkan. Yang jadi pertaruhan di sini adalah semangat kerja kita. Itu yang paling berat bagi saya. Jadi lemes Pak kayak gini itu. Kalau ngomong langsung. Lemes Pak. Resiko di lapangan nggak kurang-kurang. Kalau udah kondisi kayak gini ya kita lain lagi kan gitu loh. Strateginya agak berkelok dikit. Terima kasih Pak Firman. Iya Pak. Pak Arno. Ngomong. Izin kemudian semuanya. Ini untuk dalam penangguhan itu kalau menurut saya ini ukuran aja. Jadi selama proses
penyelidikan. Ini kan ada penangguhan dari pihak tersangka, tak terduga tersangka ini. Sebenarnya udah tersangka sih sebenarnya, karena memasukin kawasan tanpa izin, sudah ada barang bukti juga. Maksudnya selama menjalankan tugas penyidik dari Gakum, si tersangka ini bisa nggak nanti disuruh wajib lapor untuk mengantisipasi orang itu biar nggak lari. Teknis itu. Nah nanti persetujuannya tergantung komandan. Ini izin lapornya mau kemana? Ke seksi atau ke Polres, nanti kesepakatan yang masih komandan. Ya, untuk mengantisipasi si orang itu tidak lari dari sambil berjalannya penyidikan. Oke. Semua udah lurus semua. Ada yang masih Angel? khawatir dan punya pikiran lain? Ini Pak, saya hanya tambahkan ini istilahnya nanti pernyataan kan. Untuk diperiksa itu penyidik kan punya wewenang, mau diperiksa lanjutan apa enggak. Kalau periksa di mana Pak? Di kantor saya, di sini. Kita kan Teknis itu. Karena kalau dan dari perlu wajib lapor, iya, diperiksa juga kan kasusnya berjalan. betul itu Pak. Jadi arahannya kan sudah jelas, kita harus ke Polres, di sana, di sana harus di sana. Arahannya kan harus di Penyidiknya sana. nanti yang periksa itu apa. Dan masalah tahan atau tidak Dan berjalan prosesnya itulah berjalan itu bisa sampai mana nanti dipilih sebagai opsi, tapi tetap milik jalan. jalan apa mau dilimpahkan apa mau Iya. diberikan kan gitu. Kemudian kalau sudah nggak ada yang lain, terakhir Pak Heri ini dari Gakum, Dirjen Gakum. Dirjen Gakum ini beda dengan Dirjennya TNWK. Jadi punya komandan tertinggi sendiri. Ini komandannya adalah kegiatan penindakan. Jika kasus ini sudah tangani oleh mereka, otomatis kan kewenangan secara hukum adalah di tangan mereka. Kita hanya menguatkan dari sini. Jadi hal yang sangat penting ya Pak Heri meyakinkan kepada saya dan kita semua apa yang harus kami lakukan untuk mendukung kegiatan penyidikan yang Pak Heri lakukan. Itu aja Pak Heri. Udah. Dan Ya, terima kasih. Sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 15 ini ada ketentuan 1 kali 24 jam itu status 11 tersangka dan ahli, sehingga itu sudah bisa naik ke ranah penyidikan atau penyidikan. Dan berkaca dari semalam itu kita ini kenapa jam setengah 10 ya, sekitar jam setengah 10 itu, jam setengah 10 nanti itu udah mesti kelar gitu. Jam 11 lebih. Jam 11. Iya, tersangka dibawa ke sini itu jam 11 sampainya. Kejadiannya memang setengah 10 di sana. Tapi kan itu dalam rangka membawa kan. Dia jatuh jamnya itu jam 11. Dan tadi saya sempat komunikasi juga dengan Arsi, situasinya tidak memungkinkan gitu ya, itu pakai surat ini dulu dibikin slow, cuma Dibikin slow. maksudnya ya itu nggak apa-apa di ini dulu, kenapa dikembalikan dulu tapi dengan surat jaminan, dan tadi kita udah foto juga, jadi nanti berkas jalan terus. Dan apa kata Pak itu juga tadi Pak Nanti segala macam itu wajib lapor dan bisa terus dipanggil proses penyidikan jalan, namun jaminan itu harus kuat seperti kata Pak itu. Kalau di situ ada kades ya, Buatkan juga kalau nggak dipanggil dikumpulkan penjamin oleh Kapolri. Apabila dipanggil harus bisa menghadirkan. Di sini ada informal dan ada formal kan. Kalau formal kan kades. Iya, kita untuk mengawasi itu aja. Untuk dia ini kan kita tahu kan gitu. Mau diatur.
Kalau alternatifnya ini aja gimana? Ya, cat-catnya itu mungkin Akhirnya kita akan ke Polres. Nanti manggil pun nanti Panggilan dari Polres, panggilan dari Polres, bukan dari kita. tapi orang yang ada itu. Yang pertama yang ingin saya tanya adalah pemeriksaan tersangka sudah selesai kan? Kalau pemeriksaan tersangka sudah selesai, artinya kita bisa manggil siapa yang mau menjamin itu. Selesai pemeriksaan. Itu akan bikin peluang punya praktik. Saya juga tinggal print sebetulnya saya juga. Yang Kita udah ada pegang itu bukti itu. Artinya kan Kan masih ada waktu sampai jam 11 toh. sampai dia kan Tapi itu Pak Heri tambahan. Yang menjamin itu harus ada. Sebab dulu kita itu Pak Lurah juga loh yang buat itu. Bila kita itu mengajukan, tapi bisa juga dia. belum itu tantangan maksudnya. Tantangan. Makanya tadi saya tanya Pak Abdul, yakin nggak masih bisa hadir? Itu udah Menghadirkan alam gini positif. Menghadirkan mereka, menghadirkan alam. Belajar dari KPK ya. Ketika tahap 2 kita nggak terpenuhi, DPO kedua buruan rame-rame. apalagi ini Nah, yang jelas juga nggak kehilangan muka di kerjaan dan juga Memang kondisi izin kemudian kalau kita paksakan Polres sebenarnya bisa dengan melibatkan ormas segala macam. Tapi kita pasti akan ada benturan. Itu pasti ada satu benturan. Nah, itu kalau emang kita selesaikan seperti ini yang mengatakan nama adat-adat tadi ke komandan itu dipanggil aja. Berani nggak menjamin kalau nanti ini diperlukan bisa menghadirkan. dan mungkin di surat pernyataan yang dibuat sama Nanti ada tata kata di situ redaksi untuk memuat. nanti mengetahui kepala desa itu yang menjamin. Nanti kalau perlu foto KTP tadi juga difoto. dan yang paling penting adalah kepala desa orang adat itu aja yang di sini proses Salah satu berjalan. syarat itu sebenarnya gini, bukan Tadi Pak Heri udah ngasih argumen tadi kan, menyatakan bahwa dia nggak merasa nyaman pada saat dia melakukan pemeriksaan gitu ya. Terus diprotes juga sama sana, siapa yang kenapa siapa yang hambatnya gitu. Nah ini balikkan ke dia lagi, balikkan kan masih ada waktu, saya bilang tadi masih ada waktu sampai jam 11 ini berarti ketemu 24 jamnya gitu loh, masih bisa untuk tanda tangan apa segala macam. Ya itu aja biar nggak kehilangan muka gitu Pak Hermanto. Saya setuju dengan marwah kita itu Pak Bonidi jauh-jauh, Saya bilang representasi negara udah lengkap sih. TNI Polri ada, Hukum ada. NGO. Nah silakan nanti yang udah gitu. Oke Pak Jaka. Makanya semua kelengkapan silakan di maksud saya jangan ada nanti kita kan tidak menghina untuk ada pras, memang ada kan nanti kita khawatir, makanya kita secara administrasi penyidikan kita lengkapi Pak, prosedur aja kita lengkapi. Kalau soal tersangka itu mau, nah itu kan yang kita lagi Ada yang bisa dicatatkan nggak? Bisa sampai. Harno, ada catatan nggak, No? Misalnya Beberapa ringkasan aja nih Pak. Ini Pak Arno. Cepat, berdiri. Jelas. Tadi dari hasil ringkasan saya tadi sempatnya cari data cuma di akhir-akhir aja nih. Ada beberapa yang selain terbatas
mau mempengaruhi proses dalam proses penyidikan ini. Kemudian jika melihat situasi dengan kondisi yang ada, gunakanlah sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya jika penyidik sudah memiliki keyakinan kepada itu silakan lanjut, tapi dengan cara yang artinya dengan apa bisa pembinaan segala macam. Terus dari pendapat Pak Abdul, Kalau tadi pembinaan maksudnya gimana? penangguhan penangguhan Kalau penangguhan udah Belum tahan belum. Apa? kalau penjaminan Tidak dilakukan penahanan itu bahasanya tidak tidak ada penahanan ya. dengan jaminan. bahasanya. Itu kalau pembinaan kan lain berarti selesai. Sudah selesai. Iya. Sudah nol. Iya. Jadi kalau penangguhan penahanan berarti kita tidak mau penahanan. Cuman Masih penahanan udah turun. Baru kita- Masih bisa diproses. Ya, kalau ini kita Penahanan betul. cuma kita lakukan penahanan. Bahasanya gitu. Ya. Bisa dilakukan penangguhan penahanan itu aja ya. Tidak dilakukan penahanan dengan jaminan. Penahanan. Karena kita Belum keluar screen. kalau udah screenan ya baru kita penahanan. Azannya pas sama ya. Pendapatnya Pak Abdul tadi biasanya dalam proses pendidikan dan proses hukum terutama untuk dilakukan pemanggilan sangat sulit. Itu ada yang saya tangkap dari pendapat Pak Abdul. Terus dari pendapatnya Pak Hermanto, ini proses pendidikan terus berjalan. Nah, harus ada yang menjamin gitu. Saya secara ringkas gitu aja. Mungkin ada tambahan lain yang belum sempat saya catat ini, makanya baru segitu saya dapat ringkas tadi karena sambil buat sambil buat surat jaminan ini. Arahan Kabalai, PLT dan Kabako juga. Oh iya, saya belum masukkan. Izin Pak, saya maghrib Pak. Silakan yang mau sholat maghrib. Iya. Izin untuk kembali. Izin, saya salah dulu ya. Iya, nanti bentar lagi. Saya salah dulu. Salah dulu. Wih, mentang-mentang tentara sampai jalannya kencang betul loh. Wah, asli sampai sama gempak saya. Jalan saya sampai saya kemis saya. Allah. La ilaha illallah.